Perkenalkan, saya Mawardi Saragi. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu tentang data mining, yang kedua cara menginstal Anaconda, Python, dan library yang dibutuhkan untuk data mining. Yang ketiga, pengolahan data atau data explanatory dengan Crispy DM. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu data mining. Data mining adalah proses penemuan pengetahuan atau informasi berharga dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, anomali, dan informasi berguna lainnya yang tersembunyi dalam data. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, prediksi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Lalu, sejarah data mining. Konsep data mining telah ada sejak tahun 1960-an, tetapi istilah data mining sendiri baru populer pada tahun 1990-an. Awalnya data mining dikenal sebagai bagian dari proses yang lebih luas yang disebut Knowledge Discovery in Database atau KDD. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan data yang semakin besar, data mining menjadi bidang yang berdiri sendiri. Ruang lingkup data mining pada AI. Data mining digunakan dalam berbagai aplikasi AI, antara lain yang pertama klasifikasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Contohnya mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam. Kedua, regresi, yaitu memprediksi nilai numerik berdasarkan data yang ada. Contohnya memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur rumah tersebut. Yang ketiga, pengelompokan atau clustering, yaitu mengelompokkan data yang serupa menjadi kelompok-kelompok. Contohnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Yang keempat, asosiasi, yaitu menemukan hubungan antara item-item dalam dataset. Contohnya, menemukan produk-produk yang sering dibeli bersamaan. Yang kelima, deteksi anomali, yaitu mengidentifikasi data yang tidak biasa atau berbeda dari pola yang umum. Contohnya, mendeteksi transaksi kartu kredit yang mencurigakan. Jadi, data mining adalah proses penting dalam penemuan pengetahuan dari data yang besar. Dalam konteks AI, data mining berperan penting dalam machine learning dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan data mining, AI dapat menjadi lebih cerdas dan efektif dalam berbagai aplikasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstal Anaconda, Python, dan library yang dibutuhkan untuk data mining. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah instalasi Anaconda, Python, dan library yang dibutuhkan untuk data mining. Yang pertama, kita masuk ke Chrome, lalu kita kunjungi situs web Anaconda. Jika ada notifikasi pengalihan seperti ini, kita pilih saja ke HTTPS Anaconda. Nah, jika ingin mendownloadnya, kita harus memasukkan email kita dulu. Lalu kita pilih centang, lalu kita pilih submit. Nah, di sini kita pilih sistem operasi milik kita. Di sini saya akan memilih Windows. Di sini kita pilih download, unduh installer Anaconda versi terbaru dengan Python 3.12. Nah, di sini kita tunggu saja proses pendownloadan Anaconda-nya. Setelah selesai diunduh, kita jalankan installer Anaconda. Di sini kita ikuti saja petunjuk instalasi yang muncul di layar. Pilih next, agree. Di sini kita dapat memilih untuk menginstal Anaconda untuk semua pengguna atau hanya untuk Anda sendiri. Di sini saya memilih hanya untuk diri sendiri. Lalu di sini kita memilih tempat kita menyimpan Anaconda-nya. Di sini saya pilih di C.
lalu saya buat new folder. Nah, di sini folder saya, lalu saya pilih next, install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Setelah installnya sudah komplit, kita pilih next. Lalu kita pilih finish. Setelah instalasi selesai, kita dapat membuka Anaconda Navigator atau Anaconda Pro. Kita tunggu prosesnya selesai. Setelah instalasinya selesai, kita membuka Anaconda Navigator atau Anaconda Pro. Sini Anacondanya sudah terbuka. Lalu di sini saya sarankan untuk membuat lingkungan virtual terpisah untuk proyek data mining Anda. Ini akan membantu Anda mengelola library dan dependensi proyek dengan lebih baik. Di sini kita ketikkan perintah untuk membuat lingkungan virtual. Kita klik Conda create nama. Di sini saya membuat nama lingkungan. Kita bebas memilih, Anda bebas membuat apa yang ingin Anda buat. Python tambah dengan 3.9. Lalu kita pilih enter. Sini adalah proses untuk mengerti. Nah, di sini kita sudah selesai membuatnya. Lalu kita pilih Y. Kita ketik Y. Nah, di sini kita telah selesai membuat lingkungan virtualnya. Lalu di sini kita aktifkan lingkungan virtual yang baru saja dibuat. Kita ketikkan perintah conda activate nama lingkungan. Di sini buat sesuai nama yang kita buat sendiri. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah aktif. Lalu kita bisa menginstal library yang dibutuhkan untuk data mining. Berikut beberapa library yang paling umum digunakan. Yang pertama ada NumPy untuk komputasi numerik dan array. Yang kedua ada Pandas untuk manipulasi dan analisis data.
Yang ketiga ada skitlearn untuk machine learning dan data mining. Yang keempat ada matplotlib untuk visualisasi data. Yang kelima ada Seaborn untuk visualisasi data yang lebih canggih. Kita dapat menginstal library-nya menggunakan perintah pip atau conda. Contohnya untuk menginstal NumPy menggunakan pip, kita klikkan pip install NumPy, lalu enter. Nah, ini adalah proses untuk menginstal NumPy, library NumPy. Nah, di sini proses install NumPy-nya sudah selesai. Kita menginstal yang library yang lain seperti pandas, sama saja pip install pandas, lalu kita enter. Nah, setelah selesai menginstal library, kita dapat memverifikasi instalasi dengan menjalankan perintah di Anaconda. Kita klikkan perintah Python c tanda petik import NumPy dua import spasi ln kurung semua library berhasil diinstal titik tutup kurung, lalu tanda petik lagi, lalu enter. Oh, di sini saya salah, seharusnya hanya print saja, tidak ada ln-nya. Saya ulang, di sini saya hapus. Print saja, lalu enter. Nah, jika tidak ada pesan kesalahan, berarti semua library-nya telah berhasil diinstal. Di sini saya hanya menginstal library NumPy. Namun, kalian dapat menginstal library yang lainnya. Di sini saya hanya memberikan contoh ini saja. Oke, sekian tentang tutorial bagaimana menginstal Anaconda, Python, dan library yang dibutuhkan untuk data mining. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh pengolahan data atau data explanatory dengan CRISP-DM. Di sini saya mengolah data yaitu dataset penyakit stroke. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengolah data atau data explanatory dengan menggunakan metode CRISP-DM. Di sini saya mengambil data tentang prediksi penyakit stroke. Pertama, kita buka Anaconda Prom. Kita cek versi Anaconda kita dulu. Kodenya Conda Ming version. Nah, di sini versi Anaconda-nya yaitu 23.7.2. Lalu di sini kita pindah ke directory D. Kita klik D.2 lalu enter. Nah, setelah masuk ke directory D, di sini kita pilih kita ingin masuk ke directory yang mana.
Di sini saya akan masuk ke directory data mining. Jadi kita klik cd data mining, lalu enter. Nah, di sini kita akan masuk ke environment. Jika teman-teman belum memiliki environment, kita akan membuatnya. Caranya adalah kita ketikkan kode conda create di sini kita bebas ingin membuat namanya apa. Di sini saya akan membuat env03. Teman-teman bisa membuat env04 atau conda 02, 03. Lanjut kita ketik Python sama dengan 3.10, lalu enter. Nah, di sini adalah proses membuat environment-nya. Nah, di sini sudah selesai, kita ketikkan Y. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini environment-nya sudah aktif. Jika kita ingin melihatnya, kita ketikkan kode conda env list. Nah, di sini sudah ada masuk conda di sini sudah masuk environment-nya, yaitu environment env03 yang telah kita buat tadi. env02 itu adalah environment yang sudah saya buat. Lalu kita lanjutkan mengaktifkan kondanya. Kita ketikkan kode conda activate. Di sini saya menggunakan environment yang sudah pernah saya buat, yaitu env02. Lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan Jupyter Notebook. Jupyter lalu enter. Ini adalah prosesnya. Nah, di sini kita akan masuk ke Google di sini kita akan masuk ke Google Colab. Jika kita ingin membuat filenya, kita masuk ke new, kita klik new, lalu kita klik Python 3, kita pilih. Nah, di sini kita akan memasukkan kode untuk mengolah datanya. Di sini saya sudah merangkum langkah-langkahnya. Kita lihat. Ini dia langkah-langkah untuk mengolah data menggunakan metode Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM. Dalam metode ini ada 6 tahapan. Yang pertama business understanding, kedua ada data understanding, keempat data preparation, ketiga data preparation, keempat modeling, kelima evaluation, keenam development. Business understanding. Di sini adalah penjelasan tentang memahami dan mencegah masalah kesehatan stroke. Ini berisikan tentang dataset beberapa aspek kesehatan individu. Kedua, data understanding. Dataset ini berisi 5.110 data dengan 12 set atribut. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing atributnya. Ada ID, gender, age, hypertension, heart disease,
ever married, work type, residence type, AVG, glucose level, BMI, smoking status, stroke. Di sini sudah ada penjelasannya masing-masing. Lalu selanjutnya, di sini proses memasukkan kode, melakukan import beberapa pustaka yang diperlukan. Di sini ada, kita klikkan kode import pandas ASPD, import NumPy ASNP. Pandas untuk melakukan manipulasi dan analisis data, 2 NumPy untuk melakukan operasi matematika dan array multidimensional yang digunakan untuk memanipulasi data numerik. Lalu selanjutnya ini adalah kode untuk mengakses dan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Sini from Google.Colab import drive.mount buka kurung tanda petik garis miring konten garis miring drive tanda petik titik kurung. Ini adalah hasilnya setelah dijalankan. Drive already mount out content drive to empty to possible remount. Yang from Google.Colab import drive artinya itu kode ini artinya adalah perintah untuk mengimpor modul drive dari pustaka Google Colab. Kode drive mount adalah perintah untuk mengaitkan atau mount Google Drive ke direktori konten drive di Google Colab. Selanjutnya, ini adalah kode membaca file path yang diinginkan. Pada kasus di atas, saya membaca dataset stroke dataset CSV. Ini adalah kodenya untuk mengambil dataset bernama stroke dataset CSV dari direktori di Google Drive Data dan kemudian menampilkan 5 baris pertama dataset untuk mendapatkan gambaran awal. Ini adalah gambaran awalnya 5 baris. Lalu selanjutnya menampilkan informasi dasar tentang kumpulan data. Ini kodenya data stroke info. Jika dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Data di atas memberikan informasi mengenai gambaran tentang struktur data, tipe data, dan jumlah nilai nol pada setiap kolom data frame. Selanjutnya menampilkan statistik deskriptif untuk kolom-kolom numerik. Ini adalah kodenya, jika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Saya menggunakan metode describe dari Pandas untuk menghitung dan mencetak statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik dalam dataset. Statistik ini mencakup count atau jumlah data, min rata-rata, STD deviasi standar, min nilai minimum, 25% kuartil, bawah 50% median atau kuartil tengah, 75% kuartil atas, dan max. Selanjutnya menghitung nilai yang hilang atau nol di setiap kolom dataset. Ini kodenya, jika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Saya menggunakan metode ISNA dari Pandas untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang hilang dalam dataset. Kemudian metode sum digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang untuk setiap kolom. Selanjutnya menampilkan jumlah nilai unik atau distance di setiap kolom dataset yang disimpan dalam variabel data struct. Ini adalah kodenya, ini hasilnya setelah dijalankan. Informasi di atas berisikan tentang berapa banyak nilai unik yang terdapat dalam setiap kolom dataset. Misalnya, kolom gender memiliki 3 nilai unik, yaitu male, female, dan other. Dan dalam kolom work type memiliki 5 nilai unik, yaitu children, gov, never work, private, dan self-employed. Informasi di atas bertujuan untuk membantu kita memahami variasi dan distribusi data dalam setiap kolom. Selanjutnya, visualisasi distribusi kategori pada kolom target struct. Ini kodenya, jika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Kode print data struct merupakan metode value counts dari Pandas untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam kolom struct. Kolom ini umumnya berisi nilai 0 untuk tidak ada struct dan 1 untuk ada struct. Hasil outputnya menunjukkan jumlah kemunculan nilai 0 dan 1 dalam kolom struct. Dalam contoh ini, ada 4.861 data yang tidak memiliki nilai struct nilai 0 dan 249 data yang memiliki struct nilai 1. Ini dia 4.861 0, 249 1. Selanjutnya visualisasi distribusi variabel numerik. Ini adalah kodenya.
Jika dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Dari box plot di atas, kita dapat mengetahui bahwa subjek penderita stroke cenderung memiliki usia rata-rata yang lebih tinggi. Ini boxnya. Yang kedua, subjek penderita stroke cenderung memiliki kadar glukosa rata-rata lebih tinggi. Yang ini. Lalu indeks BMI tidak memberikan banyak indikasi kemungkinan mengalami stroke. Indeks BMI untuk obesitas super adalah 50. Ini dia. Ini adalah penjelasan tentang kode yang saya gunakan. Import matplotlib ASPLT ini mengimpor modul pyplot dari matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi grafis seperti box plot. Sini kita dapat membaca arti-arti dari kode yang saya gunakan. Dengan visualisasi ini kita bisa melihat distribusi data, membandingkan perbedaan antara grup yang memiliki stroke dan yang tidak, serta melihat adanya nilai ekstrim atau outliers dalam kolom numerik. Selanjutnya data preparation. Yang pertama, handling missing values. Ini adalah menampilkan jumlah missing value sebelum pengolahan. Ini kodenya, jika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Data di atas menunjukkan bahwa adanya missing value untuk atribut BMI sebanyak 201. Ini dia BMI 201. Lalu kita buat kode ini, hasilnya akan seperti ini. Dari hasil di atas diketahui bahwa hasilnya adalah 79, maka subset tersebut memiliki 79 baris dalam kolom BMI. Selanjutnya mengganti nilai BMI yang lebih dari 50% dengan rata-rata. Ini kodenya. Kode ini digunakan untuk mengganti nilai-nilai yang ekstrim atau tidak biasa dalam kolom BMI lebih besar dari 50 dengan rata-rata dari seluruh kolom BMI. Hal ini dapat membantu mengelola data yang mungkin memiliki nilai yang tidak wajar dalam kolom tertentu. Selanjutnya mengisi missing value pada BMI dengan rata-rata. Ini kodenya. Setelah dijalankan hasilnya akan seperti ini. Kode ini digunakan untuk mengisi nilai-nilai yang hilang dalam kolom BMI dengan rata-rata dari seluruh kolom BMI sehingga menghindari adanya nilai yang hilang dalam analisis data. Selanjutnya menampilkan jumlah missing value setelah pengolahan. Ini kodenya. Lalu setelah dijalankan ini hasilnya. Setelah penggantian nilai 0 di dalam kolom BMI dengan rata-rata nilai BMI dan melakukan pemeriksaan ulang, dapat dipastikan bahwa dataset tidak lagi memiliki nilai yang hilang atau 0 dalam kolomnya. Selanjutnya drop kolom ID karena tidak memberikan informasi yang signifikan. Ini kodenya, hasilnya seperti ini setelah dijalankan. Ini digunakan untuk menghapus atribut ID dari dataset, bertujuan untuk menghilangkan atribut yang tidak diperlukan karena tidak memberikan informasi yang signifikan. Selanjutnya menghitung dan menampilkan jumlah kemunculan setiap nilai unik dalam kolom gender. Ini kodenya, setelah dijalankan hasilnya akan seperti ini. Dari data di atas kita dapat mengetahui bahwa yang pertama ada 2994 baris dalam dataset yang memiliki nilai female pada kolom gender, ada 2115 baris dalam dataset yang memiliki nilai male pada kolom gender. Yang ketiga ada satu baris dalam dataset yang memiliki nilai other pada kolom gender. Selanjutnya mengganti setiap nilai other di dalam kolom gender dengan nilai male. Ini kodenya, setelah dijalankan hasilnya akan seperti ini. Karena jumlah untuk kategori other itu hanya satu, maka kita dapat mengubah other menjadi male untuk menyederhanakan data, dan pada data di atas ditampilkan bahwa untuk kategori other sudah tidak ada lagi. Ini dia. Selanjutnya, matriks korelasi. Ini adalah mengkorelasikan dengan matriks. Ini kodenya, setelah dijalankan hasilnya akan seperti ini. Dari matriks korelasi di atas, kita dapat memverifikasi adanya hubungan antara beberapa variabel, misalnya kolom ever-married dan age memiliki korelasi sebesar 0,68. Di antara kedua atribut tersebut, age memiliki lebih banyak informasi mengenai apakah seseorang rentan terkena stroke. Jadi kita akan menghilangkan atribut ever-married. Selanjutnya mengganti nilai pada kolom kategori menjadi representasi numerik. Ini kodenya. Hasilnya setelah dijalankan akan seperti ini.
Fungsi dari mengonversi nilai string menjadi nilai numerik adalah untuk menyederhanakan kumpulan data, menyiapkan kerangka data untuk analisis, dan memungkinkan algoritma bekerja lebih baik. Selanjutnya, standarisasi kolom numerik, age, average, glucose level, dan BMI. Ini kodenya. Lalu ini adalah hasil setelah dijalankan. Kode tersebut digunakan untuk melakukan penskalaan standar atau standard scaling pada kolom-kolom tertentu dalam dataset menggunakan modul standard scaler dari scikit-learn. Dengan melakukan penskalaan standar, kita membuat data memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1, membantu algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, modeling. Yang pertama, itu splitting the dataset into feature X and target variable Y. Ini kodenya. Kode ini digunakan untuk membagi dataset data struk menjadi dua bagian, yaitu X yang berisi fitur-fitur atau kolom-kolom kecuali struk, dan Y yang berisi label atau target struk. Dengan memisahkan fitur dan label ini, kita bisa menggunakan X untuk melatih model dan Y sebagai nilai yang ingin diprediksi oleh model tersebut. Selanjutnya, kita membuat kode import necessary libraries for modeling. Ini kodenya. Di sini saya melakukan pengujian untuk dua algoritma, yaitu KNN dan Naive Bayes. Lalu kita buat splitting the dataset into training and testing sets. Ini kodenya. Kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan atau training dan data uji atau testing menggunakan fungsi train test, split, dan scikit-learn. Selanjutnya kita instalasi the model. Ini kodenya. Kode ini digunakan untuk membuat dua model machine learning yang berbeda, Canary Snakeboard atau KNN dan Naive Bayes. Lalu kita membuat training the model. Ini kodenya. Setelah dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Kode ini digunakan untuk melatih atau mengajarkan dua model machine learning, yaitu model Canary Snakeboard atau KNN dan model Naive Bayes menggunakan data pelatihan, yaitu X-train dan Y-train. Selanjutnya, membuat prediksi pada set data uji. Ini adalah kodenya. Hasilnya seperti ini setelah dijalankan. Yang selanjutnya adalah tahap evaluation. Kita import necessary libraries. Ini kodenya. Setelah dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Output tersebut merupakan hasil evaluasi performa dari dua model, yaitu Canary Snakeboard atau KNN dan Naive Bayes pada data uji. 1. Model Canary Snakeboard atau KNN pada bagian confusion matrix diketahui jumlah true negatif atau TN, yang artinya jumlah data negatif yang benar-benar diprediksi dengan benar sebanyak 1457 orang, jumlah true positif diprediksi dengan benar sebanyak 1 orang, jumlah false positif diprediksi sebagai positif sebanyak 7 orang, jumlah false negatif data positif yang salah diprediksi sebagai negatif sebanyak 68 orang. Model Naive Bayes. Pada bagian confusion matrix, jumlah true negatif sebanyak 1307 orang, jumlah true positif sebanyak 27 orang, jumlah false positif sebanyak 42 orang, jumlah false negatif sebanyak 157 orang. Penjelasan classification report. Ini adalah penjelasan dari precision, recall, F1 score, support, akurasi, macro effigy, weak effigy. Kesimpulan perbandingan model. Jadi setelah melakukan perbandingan model, kesimpulannya model KNN memiliki akurasi keseluruhan yang lebih baik, yaitu 0,95 dibandingkan dengan model Naive Bayes, yaitu 0,87. Pada data uji, dari hasil evaluasi performa dua model, Canary Snakeboard atau KNN dan Naive Bayes pada data uji untuk kasus penyakit stroke, kita dapat melihat perbedaan dalam metrik evaluasi yang digunakan. Ini adalah kita dapat melihat penjelasannya. Selanjutnya tahap yang terakhir, yaitu development machine learning prediksi stroke dengan memasukkannya ke dalam web. Di sini saya belum bisa memasukkannya ke dalam web.
Jadi tahapannya sampai di sini saja. Oke, sekian penjelasan saya tentang apa itu data mining. Yang kedua, cara menginstal Python, Anaconda, Python, dan library yang digunakan untuk data mining. Yang ketiga, pengolahan data atau data dictionary menggunakan metode CRISP-DM, dan saya mengambil datanya dari data Struct. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.